Kita kembali lagi dengan studio yang tidak biasa karena waktunya sangat mepet taping dari 1 ke 2 program, jadi ya nggak bisa balik dulu ke studio kita, ya udah kita taping minjem tempat dulu ya. Dan hari ini sesuai janji kita, janji gue juga di bahasan sebelumnya, kalau kita akan membahas bagaimana Koci menjadi cenayang musim ini di musim panas, karena tiga dari 4 yang dia sebutin masuk ke Arsenal, 3-nya udah bener ya. Havertz udah masuk, karena sudah here we go. Terakhir Timber ya. Baru aja deal. Timber. Jadi kita tapingnya ini hari Rabu malam. Ya. Baru gue lihat berita di Twitter dari David Ornstein, The Athletic, bahwa udah full deal, tinggal medical check up. Waduh. Jadi sekarang tinggal Vlahovic kita. Ini yang gue menarik untuk dibahas ya, karena Vlahovic ini kan sebenarnya udah inceran lama Arsenal, bahkan sebelum ada Gabriel Jesus ya. Dan dulu dia kalah sama Juventus dengan harga 60 juta, karena kita tahu dulu Arsenal bukanlah spender klub lah, atau klub yang rela bayar mahal untuk beberapa pemain dalam satu musim sekaligus ya. Dan sekarang udah ada 3 pemain, tapi Timber sih hitungannya murah ya, 45 murah. 45 nggak murah amat lah. Murah lah hitungannya lah. Standar lah kalau 45. Standar, tapi kalau Rice kan 100 juta, 105 juta, terus juga si Havertz juga mahal hitungannya. 60, 65 ya. 70, Havertz mah mahal kok. 75, 70 sama Edson 70. Ya cukup mahal lah, 2 pemain mahal, Timber standar. Nah, Vlahovic ini yang setahu gua harganya 60-70 juga nih. Gua nggak yakin. Ya 60-70 mah bungkus. Itu yang makanya gua nggak percaya. Di awal gua ketawa, selain bukan karena Vlahovic yang nggak mau ke Arsenal, karena kita tahu 2 tahun lalu sebenarnya Vlahovic ada kemungkinan juga untuk ke Premier League, tapi memang Arsenal di 2 tahun lalu nggak seseksi sekarang. Dan juga kalau dibandingkan sama Juventus kan mungkin jaminan juaranya Vlahovic kan milih Juventus ya. Ternyata Juventus nggak juara. Ternyata dia nyesel. Ternyata Juventus nggak juara, Arsenal juga nggak juara, tapi minimal progresnya tuh naik. Ntar Juventus banyak itulah yang kasus, apalagi kasus plus Valencia walaupun katanya nggak bersalah, tapi juga banyak internal konfliknya. Terus juga dan mereka harus menghemat. Betul, menghemat. Jadi, terakhir Di Maria udah cabut juga ke Benfica ya. Offload pemain yang gajinya gede, nah itu termasuk Vlahovic. Nah, tapi ini coach, Vlahovic ini kan dulu gue inget banget, dia adalah pemain yang sangat bisa dibilang arogansi ya, arogan, songong gitu. Tapi menurut gue kalau dia songong, arogan kayak Ibra, sebanding dengan kualitasnya nggak apa-apa gitu, karena dia deliver di lapangan. Tapi waktu dia bilang dia selevel sama Haaland dan lain-lain, waktu dia baru pindah dari Fiorentina ke Juventus, nyatanya jauh dari ekspektasi. Bahkan musim lalu cuma nyetak 10 gol, totalnya cuma 13-14 gol di semua kompetisi, jauh banget dari ekspektasi harapan. Walaupun bisa diperdebatkan, Juventusnya juga lagi hancur. Tapi kan dia juga banyak peluang-peluang yang kita lihat banyak miss-nya. Lo ngelihat pindah ke Premier League adalah sebuah keputusan yang tepat buat striker yang di Fiorentina baru bagus 1 musim 2 musim, di Juventus nggak begitu deliver. Gini ya, sebenarnya lu main di liga mana itu ngaruh, tapi lu juga harus lihat kualitasnya. Liga Serie A sekarang liga kedua kalau kata netizen ya. Padahal rank 4 ya. Iya, kalau secara koefisien rank 4, tapi memang kalau dari musim lalu dia nomor 2. Hanya musim lalu pencapaian poinnya nomor 2, tapi yang kita lihat itu masih rank 4. Oke, jangan kena PHP loh. Nah, itu tadi lu lanjutin. Jadi gini, orang itu kalau gue bahas pemain, mereka lihat liganya. I agree, gue setuju bahwa liga itu penting dengan performa pemain. 1. Kedua, tapi yang gue utamakan itu adalah kualitas pemain. Itu sempat gue bilang soal Sancho. Sancho kurang hebat apa di Dortmund? Counter, cetak gol kiri kanan, main di Dortmund, bersaing di papan atas. Gue bilang apa? Sancho itu biasa aja. Value-nya 30 juta malah. Dibeli 90 juta, jauh banget kan? Dibully sama fans MU. Nah sekarang lu lihat sendiri. Terus Haaland, gue bilang hanya Haaland, Mbappe, 2 pemain ini bisa main di semua liga. Gue nggak ngitung Benzema sama Lewy karena mereka udah senior ya. Hanya Haaland sama Mbappe yang main di liga mana mereka bisa. Artinya walaupun dia cuma 60 karena rilis clause-nya, dia cetak banyak gol juga di Dortmund. Ini pemain akan survive. Ya. Si Vlahovic, siapa? Si Haaland. Haaland dan Mbappe, ya. Dan terbukti Haaland survive. Nah kita ke Vlahovic sekarang. Gue nonton Vlahovic beberapa kali. Gue bilang finishingnya ini tajam.
bagus bukan tajam. Mungkin nggak efektif, mungkin dia. Tapi dengan gaya main Allegri ini disia-siakan ini pemain. Oh ya. Mereka sering syuting dari lini kedua, sering passing ke dia justru pada saat dia munggung. Ngerti nggak ada yang bisa supply dia. Ya nggak ada partnernya, nggak ada partner kayak Vini sama Benzema, ya kan? Sehingga gue bilang, nah harusnya kalau dia bilang kalau dia main di Arsenal dan dia bisa adaptasi, harusnya ini pemain bisa jadi lebih bagus. Makanya gue berani bilang bahwa Vlahovic flop tahun lalu, dan gue juga akan bilang ya elah Vlahovic gue nggak yakin dia sukses, dan beneran termasuk flop lah, ya kan? Iya, flop lah. Tapi bukan berarti dia kan nggak bisa main, karena lebih in this case lebih kasus Allegri-nya. Jadi setiap case itu lu harus lihat sikonya seperti apa, kualitas pemainnya seperti apa, pelatihnya seperti apa, baru lu bisa menilai. Tapi para haters kan bilang, oh menurut ya sama kayak Declan Rice lah, 2 tahun yang lalu gue bilang ini not worth it 80 juta. Kalau gue worth it bilang, kalau gue worth it. Ya, kalau gue bilang nggak worth it. Tapi memang overpriced, tapi memang itu Declan Rice sudah bagus. Sekarang dia akan berkembang banget. Tapi lagi. 100 untuk gue overpriced. Tetap overpriced, tapi cuman dia bagus dan berkembang. Progresnya itu di Liga Inggris itu kelihatan. Jadi kalau gue bilang soal pemain 2-3 yang lalu itu bisa berubah dibanding sekarang. Karena pergerakan. Ya sama kayak Sancho di Dortmund berapa bulan kemudian ini orang nggak akan berhasil, susah, ya kan? Nah, kenapa gue bilang Vlahovic cocok? Sebenarnya ini bukan cenayang, ini cuma matematika, 1 + 1 itu 2. Arsenal butuh striker yang bisa cetak gol. 9 lah ya. Pilihan di pasar itu nggak banyak. Kane nggak mungkin ke Arsenal. Osimhen 150 juta, nggak ada satu klub yang ngincer, satu pun nggak ada. Iyalah anjir, ngapain? Iya kan? Iya, ngapain? Sisanya siapa? Nggak ada, udah yang main-main baru Rising Star semua. Sisa Vlahovic kan, yang lain Rising Star. Rising Star itu kan gambling. Mau Højlund lah, mau Seko lah, apalah itu kan Sesko atau si Wea lah. Atau Thuram lah, ngerti nggak? Ini kan semua gambling. Tapi kalau lu mau bersaing dengan City, lu lihat City punya 2 striker yang levelnya udah dunia. Iya, gila. Alvarez sama Haaland. Arsenal 1 aja nggak ada yang levelnya dunia. Yang nomor 9-nya ya. Iya, karena tipikal. Gapsus bekerja terlalu keras sehingga posisinya hilang. Iya, sering lupa. Nah, Arteta harus lebih pintar lagi menerapkan. Sekarang dia udah punya Havertz, harusnya dia lebih nongol ngincer peluang di depan. Maka dari itu keluarlah setelah gosip-gosip 2 minggu yang lalu gue bilang Vlahovic akan kasih. Dan gue ngetawain ya. Karena gue nggak merasa, bukan dari sisi pemain ya, lebih kepada itu. Gue nggak, kemarin tuh kaget karena gue nggak nyangka Arsenal mau spend sebanyak ini. Tapi ternyata setelah gue baca dari Athletic, Arteta benar-benar menjadi faktor penentunya ya. Bahkan dikunci dari Rice akhirnya here we go itu karena Arteta yang juga akhirnya banyak involved di negosiasinya secara langsung, yang meyakinkan dari pihak klubnya untuk keluar banyak maupun pemainnya, karena Rice itu juga awalnya kan dideketin nggak cuma dari deket ini, ternyata udah dikontak dari Januari itu. Udah lama ya. Dan Rice mau ke Arsenal. Karena London ya, sama London secara faktor keluarga si Rice juga nggak pengen jauh-jauh. Mungkin kalaupun pindah ke luar London tetap di Inggris, dia emang nggak mau keluar, makanya ada tawaran dari luar dari Inggris tuh dia nggak begitu tertarik. Nah, tapi gue melihat Vlahovic ini cukup kaget karena tahun lalu ini juga jelek gitu. Mungkin Arsenal masih melihat dia mungkin tahun lalu gagal, tapi 2 tahun lalu dia membuktikan dia sebenarnya cukup bagus ya, berprospek, dan tahun lalu mungkin bukan jadi tolak ukur sebenarnya, karena nggak cuma di Juventus, pelatih dari timnasnya kan juga akhirnya nggak pakai dia di Piala Dunia kan. Lebih milih Mitrovic yang di Fulham gitu, kelasnya Fulham, walaupun Mitrovic jago menurut gua untuk level striker nomor 9 juga tipikal striker yang tajam gitu. Iya, tapi terlalu lelet. Iya, dan udah tua juga. Iya, dan sangat lambat Mitrovic itu. Iya. Nah, kembali lagi pasti ada hal yang positif dari ini anak sampai harganya 70-80 juta kan? Iya kan? Iya. Nah, apakah Allegri? Nunes tuh 70 juta Coach. Nunes ya sebenarnya gue Nunes sama Vlahovic menurut gue 11-12 sih, sama-sama belum bisa menunjukkan harganya juga. Iya, oke. Kalau dari sisi itu ya, tapi dari sisi kualitas gue bilang bagusan Vlahovic. Oke. Nunes
Nunes sebelum dia ke Liverpool, gue nonton dia di Benfica. Itu tipikal real striker yang ngendok di apa namanya? Oh enggak juga coach. Dia banyak jemput juga. Beda sama Vlahovic. Vlahovic lebih ngendok sebenarnya. Iya. Enggak, dia itu hebatnya dengan bola atas. Iya kan? Iya. Dan di Liverpool mana ada nggak main sesuai dengan itu, malah disuruh dribbling di sayap kiri. Itu bedanya. Dribbling itu bukan kekuatan dia. Dan apakah Klopp akan merubah sistemnya? I don't think so. Karena sekarang udah ada Gakpo yang bisa main sesuai dengan keinginan Klopp. Nah ini gue juga. Nah itulah bedanya gue bilang daripada Nunes, gue mending Vlahovic. Tapi di satu sisi, ketika memang Vlahovic ini masuk, terlepas dari musim lalu flop, di Piala Dunia juga nggak pakai, tapi memang Arsenal itu punya missing link di depan ketika buntu. Maksud gua, kita tahu dan pilihan nggak banyak, that's the problem. Dan Chelsea dulu kan selalu punya Giroud untuk jadi super sub-nya. Nah Arsenal tuh nggak punya. Ketika Gavsus cedera, Nketiah kan levelnya mungkin level-level Welbeck, level Stoke City. Ya gitu ya, maksud gua ketika memang buntu, dia tetap butuh tipikal striker di kotak penalti yang bisa menjadi penentu untuk saat-saat tertentu untuk main variasi, karena kalau mainnya model Arsenal mulu gitu ketika buntu bingung. Nah ketika punya variasi striker karakter tinggi badan, physical atribut, bisa main bola-bola atas juga ya kan. Arsenal nggak punya untuk main bola-bola atas. Itulah dari begitu banyak variabel, gua ambil kesimpulan berapa minggu yang lalu, gue bilang Vlahovic ke Arsenal. Nah semoga Arteta setuju dengan gue, dia ngincar Vlahovic karena lu nggak punya banyak pilihan. That's the problem. Dan gue melihat ketika 4 pemain ini gabung ya, kalau emang bener Timber Declan Rice pasti gabung, Havertz udah gabung duluan, Timber juga nyusul, Vlahovic datang. Gue nggak salah kalau gue menjuluki Arsenal juara di bursa transfer ya. Maksud gue dia yang paling kelihatan ambisius coach dari bursa transfer. Dari pergerakan dan pemain yang dibeli itu pemain yang sudah siap dipasang semua. Artinya Arteta bisa geser dengan strateginya. Arteta bisa punya banyak pilihan kalau ada pemain yang nggak on fire, ya kan? Jadi nggak ada alasan lagi untuk bisa bersaing sama City di detik akhir. Ya, kedalamannya. Bukan 7-8 match sebelumnya udah selesai Liga Inggris. Napasnya udah bisa lebih panjang. Napasnya lebih panjang. Maka dari itu, sekarang buat apa lu datengin Timber, Havertz sama Rice untuk memperkuat serangan dan defense juga. Sementara nggak punya pemain yang bisa cetak gol. Iya, itu yang itu missing link-nya. Jadi kalau Vlahovic datang, asumsi nggak beli pemain kelima lah, nggak ada yang dijual, Partey nggak, Jorginho nggak. Ini kan udah komplit ini. 4 pemain ini komplit, ya nggak ada alasan lagi kecuali kalau ada 10 pemain inti cedera. Ya itu gila lah udah. Ya itu udah nggak mungkin lagi bisa bersaing kalau ada 10 pemain cedera. Exactly. Ya kan? Nah kalau semua berjalan normal, 1, 2, 3 cedera diganti, 1, 2, 3 suspend diganti. Arsenal bisa sampai detik akhir, belum tentu juara juga, tapi at least bersaing sampai detik akhir, kayak Liverpool 2 tahun yang lalu. Ya, makanya nggak heran kalau dari semua transferan ini, kalau memang benar Vlahovic jadi, kalau Vlahovic nggak jadi pun Arsenal tetap akan menjadi kontender. Tapi ketika Vlahovic datang, ini gue akan gila sih, gue akan nggak sembah sih, maksud gue akan memberikan aplaus buat Coach Yassin karena levelnya udah bukan lagi pandit termahal, pandit senior, tapi udah cenayang. Ya gila, gue nggak nyangka Vlahovic, Timber, Rice, Havertz, dan Arsenal mau spend sebanyak itu, dan gue bisa bilang Arsenal dari juara di bursa transfer, tapi nggak tahu beneran bisa juara apa enggak Premier League. Tapi di bursa transfer kali ini gue bilang masih ada 2 pemain lagi datang. Anjing, serius? Ya. Siapa? Satunya itu bisa midfielder, bisa penyerang. Lagi. Ya, tapi kalau Arteta smart, dia harus beli striker. Tambah tergantung siapa yang keluar kan. Kalau misalnya Reiss Nelson keluar atau Partey keluar, midfielder datang, Reiss Nelson keluar. Jadi masih variabel. Tapi oke, yang penting 4 ini harus datang untuk menutup circle menjadi calon juara. Tapi sebenarnya menurut gue sayang sih kalau ngelepas Partey ya, karena gue juga bilang sayang, cuman karena kalau masih ada value, kenapa enggak? Tapi nyari penggantinya nggak gampang ya, itu juga. Kan Inter Lavia itu. Oh iya. Maksud gue Lavia kan masih juga gambling juga ya, walaupun Arteta mengenal dia ya. Betul. Cuman masih gambling juga, bisa cocok langsung dengan cara main. Kalau Partey sebenarnya cuma tinggal kurang dikit lagi aja gitu. Passingnya aja jelek, dan dalam posisi dia itu bahaya kena counter. Iya. Makanya
buat pelapis aja gitu Partey, jangan sayang kalau misalkan dilepas karena Lavia pun juga gambling juga masih muda. Nah, kita pindah ke Barcelona. Ini ngeliat Barcelona tiba-tiba ya kalau ngomongin tadi di DP kita ngomong Vitor Roque, gue nggak begitu peduli karena ini pemain baru gabung Januari dan biasanya main-main Brazil mahal muda gini buat investasi jangka panjang. Barcelona pun punya track record buruk ya kayak Malcolm, terus juga Kerrison, you name it lah. Bahkan yang udah senior aja kayak Coutinho gagal total dengan harga 100 jutaan. Nah, gue nggak melihat Vitor Roque sebagai pembelian yang krusial buat Barcelona walaupun dia butuh posisi striker untuk nanti gantiin lebih. Tapi kalau datengin Inigo Martinez secara gratis, is it a good deal? Apa menurut lo? Ya biasa aja. Good deal banget. Seperti yang lu bilang, Barca ini kan nggak punya duit banyak. Ya. Mereka udah spend untuk Vitor Roque, artinya mungkin nggak sampai 100 juta. Ya kan? Ya. Akhirnya dapat pemain yang gratisan. Ya, Gundogan. Jadi dua pemain gratisan yang sudah established, yang bisa punya nilai tambah. Gue bilang Barca lebih kuat. Ya. Apalagi kalau nanti ada berapa pemain di offload, kayak Eric Garcia, Torres, Rafinha, mereka bisa datengin 2 pemain lagi, ngerti nggak? Jadi tergantung penjualan seperti apa. Tapi harusnya sih Barca ini kan mengalami penurunan berapa tahun terakhir, oke? Yang mereka incer tahun lalu udah dapat La Liga, yang mereka incer La Liga dan UCL. Sementara Madrid juga menurun dengan hilangnya Benzema. Kroos, Modric udah tambah tua, dibeli muda-muda semua. Gitu. Orang penasaran kombinasinya Bellingham, Tchouaméni sama Camavinga bisa worse apa enggak? Atau ujung-ujungnya harus minta bantuan kakek-kakek Modric, Kroos lagi. Kalau Modric sama Kroos main, artinya jam terbang pemain muda ini kan berkurang semua. Iya. Terlalu banyak pemain mudanya. Tapi emang tahun lalu pun juga Modric, Kroos banyak dirotasi juga memang udah nggak muda lagi gitu. Jadi, tapi kalau mereka nggak bermain kan, kalau mereka nggak ada kan ibarat jam terbang akan lebih tinggi. Iya. Dan Tchouaméni kemarin memang tahun lalu habis Piala Dunia nurun banget. Nah, tapi kalau lihat Barcelona kan dia ngelepas seorang Alba gitu. Bek kirinya siapa coach? Balde doang apa? Enggak, harus Alonso beli. kan juga bukan bek kiri yang cepat gitu kan. Iya, Lambat. Gue bilang harus beli. Harus beli, harus beli yang murmer. Ini nggak ada duit gimana? Nggak ada duit deh. Nah ini kalau ada Inigo Martinez, ada Araujo, ada Konde, siapa bek tengahnya menurut lo favoritnya? Atau Konde atau Araujo ada yang taruh jadi bek kanan maksa kayak biasa? Nggak, atau main 3 bek karena nggak ada Alba. Oh, tapi berubah lagi. Konde di area kanan, Inigo Martinez tengah, si siapa namanya? Konde, Araujo, Inigo Martinez. Terus satu lagi siapa namanya? Yang dari Kolombia. Kan ada Christensen juga ya? Ada Christensen. Oh iya, ada Christensen, gue lupa. Pelapis juga bisa. Christensen mah layak jadi utama dulu. Araujo di area kiri. Kanan juga. Christensen yang area kiri. Iya, dia back tengah. Ya, jadi ada berapa pemain untuk 3 posisi, sementara di tengahnya Balde lebih bagus main di tengah, main atau 3-2-4-1. Udah enggak? Gundogan sama Frenkie de Jong di tengah sebagai DM, terus depannya itu Balde di kiri, Pedri, Xavi di tengah, Dembele di kanan, sama Lewandowski, jadi tuh bareng. Iya kan? Iya, tapi gue nggak yakin sih Xavi langsung berani kayak gitu karena Balde tahun lalu masih nggak konsisten juga dan nggak konsisten banget. Dan gue melihat dia harus tetap kan kembali lagi, lu dapat bek kiri nggak? Iya. Ya kalau nggak dapat mau gimana? Ya Xavi harus lebih pintar. Seberapa yakin lo coach sama Barca musim depan bisa juara lagi? La Liga? Oh yakin kalau yakin ya, karena Madrid juga belum tahu bisa apa enggak dengan betul. 3 pemain mudanya itu ya. Dengan hilangnya Benzema itu ngaruh banget. Jose lu. Kalau juara sih peluang besar. Tapi kalau UCL gue nggak yakin. Oh iya, gue juga setuju. Kalau Barcelona juara UCL masih jauh. Nah terakhir ada PSG yang ambisinya dalam 5 tahun terakhir anjlok banget. Abis punya seorang GOAT Messi, gengsinya cabut, bahkan Neymarnya mau cabut juga tapi nggak laku-laku. Mbappe tinggal nunggu tahun depan akan cabut secara gratis dan akhirnya pelatihnya dipecat, digantikan kemungkinan Enrique gitu. Yeah. Nah Enrique, lo pernah bilang dulu di Barcelona dia pelatih yang juga miskin taktik gitu, yang cuma direct football tapi dia treble winners ya, ngandelin semua skill yang ada di situ. Nah sekarang cocok nggak di PSG yang juga ngandelin skill doang, walaupun di Spanyol ada perbedaan ya, progres juga dia. Nah potensi PSG ini kan berkurang. Ramos pergi, Messi pergi, beberapa pemain nggak jarang dipakai.
Nah sekarang tergantung Enrique. Yang Enrique harus lakukan dibanding pelatih-pelatih sebelumnya. Pelatih sebelumnya mau Tuchel, mau Pochettino, mau Galtier, mereka itu benar-benar tergantung 3 pemain. Sekarang nggak ada pemain. Lo harus belajar dari Pep di City. Jadi mengandalkan sistem di mana Neymar sama Mbappe ini ada nilai tambahnya. Tapi serangan itu harus lebih variatif. Ngerti nggak? Bukan mengandalkan 2 pemain, tapi mengandalkan sistem. Dan ini harus diterapkan sama Enrique. Apakah bisa atau enggak, ya kita nggak tahu. Iya. Tapi maksud gue, kayak Neymar dan Mbappe menurut lu bisa nggak sih jalanin sistem yang, ya kita tahu mereka kan... Neymar bisa, Mbappe gue nggak yakin. Neymar kan tapi juga udah nggak bantu defense, udah nggak... Oh iya, tapi kan dia pernah. Oh iya, tapi udah tua sekarang. Iya, justru lebih tua, kurangin lah itu dribbling. Iya kan? Nah kalau Mbappe kan nggak tahu kita. Ya, Mbappe yang udah... Karena di Prancis juga ngandelin skill juga. dangdung, ya iya kan? Direct juga kan. Tapi menurut gue juga nggak akan berubah sih cara mainnya PSG. Masih akan tetap direct seperti tahun-tahun sebelumnya karena sekarang skuadnya apalagi makin nggak jelas. Apalah justru kalau ya lu lihat skuad Arsenal apa jelasnya. Tapi mengandalkan sistem. Iya, tapi maksud gue Arsenal itu dibangun setelah dia membuang yang toksik-toksiknya juga, coach kan? Betul. Nah sekarang kan dianggap toksik juga itu Messi sama Ramos. Iya. Iya kan? Sekarang kan lebih ke Prancis pemainnya. Iya. Neymar juga sebenarnya dianggap toksik tapi udah nggak ada yang mau beli. Kontrak masih 3 tahun, gila ya. Siapa yang mau bayar Neymar? Gajinya gila kan, ya kan? Jadi untuk gue sih ya harusnya bisa. Ya we'll see seperti apa nanti pergerakan dari PSG karena ini PSG yang biasanya dibilang tim tabur bintang, tapi kok kayaknya sekarang nggak bintang-bintang amat, juga kayaknya ambisinya udah menurun. Nah kita lihat nanti seperti apa pembelian-pembeliannya dan kita akan kembali lagi di Offside 2 minggu depan, hari Selasa, sambil kita nunggu, bener nggak Vlahovic akan datang ke Arsenal dalam waktu seminggu ke depan, minimal pendekatan secara ininya lah, secara meyakinkan ya. Nanti diupdate di Just Talk. Ya, jangan lupa sehari 1000. Betul. Dan Harry Kane juga terakhir udah mulai second bid dari Munchen 80-an juta tambah add-ons. Gue gak yakin ini akan diterima, masih nunggu 100 juta ya coach. Lo? Ya mendekati ya. Tapi gue seperti yang gue bilang, Harry Kane ke Munchen. Ya, kalau 100 juta lepas ya. Tapi semoga enggak ya, biar tahun depan gratis dan MU yang dapat. Oke, tadi ya. Harry Kane ke Munchen. Sampai ketemu di Sabtu hari Selasa depan. Bye bye.